Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih dipertemukan dalam perkuliahan pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Insya Allah ini adalah materi yang pertama, yaitu tentang asal-usul bangsa dan nama Indonesia. Sebetulnya yang akan dibahas hari ini mungkin lebih kepada asal-usul bangsa Indonesia. Untuk nama Indonesia dan lain-lain akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Pembahasan ini penting karena diharapkan Anda bisa memahami dari mana asal-usul bangsa kita, dari mana kita berasal, dan apa kaitannya dengan kita sebagai Muslim. Tentu hal ini penting untuk disampaikan karena selain kita ini sebagai Muslim, kita pun berkuliah di Universitas Islam, maka tentu seluruh pembahasan diantaranya dilihat dari sudut pandang kita sebagai Muslim dan kita yang kuliah di Universitas Islam. Nah, bagaimana atau dari mana asal-usul bangsa Indonesia ini menjadi pembahasan yang penting untuk diketahui pula karena di antara karakter yang diharapkan oleh mata kuliah ini adalah Anda menjadi bangsa, bagian dari Indonesia, bagian dari negara dan bangsa ini tanpa harus menghilangkan identitas kita sebagai Muslim, karena negara kita sudah menjamin kemusliman kita dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, dan juga tentu kita menjadi bagian dari Indonesia karena di sila selanjutnya disampaikan bahwa persatuan Indonesia, artinya kita ini sudah sepakat bahwa Indonesia adalah tanah air dan tumpah darah kita, sehingga persatuan Indonesia ini perlu dijaga. Dan di antara alasan kenapa persatuan ini menjadi penting, karena di antara tokoh yang mencetuskan negara kesatuan Republik Indonesia sesudah sebelumnya berbentuk Republik Indonesia Serikat, berbentuk serikat adalah salah satu tokoh Muslim, yaitu Muhammad Nasir. Baik, itu sebagai pendahuluan. Jadi pembahasan ini penting agar kita tahu asal-usul kita dari mana, sehingga kita bisa bersikap ke depan seperti apa. Baik, yang pertama yang akan dibahas adalah di dalam pembahasan ini asal-usul bangsa Indonesia, kemudian nanti juga akan dibahas asal-usul nama Indonesia, dan akan dibahas tentang faktor pemersatu bangsa Indonesia. Insya Allah yang akan dibahas pertemuan ini adalah asal-usul bangsa Indonesia. Dan juga nanti masa kerajaan Hindu-Buddha dan masa kerajaan Islam, lalu masa penjajahan, masa kebangkitan nasional, masa penjajahan Jepang, itu semua akan dibahas dari aspek kesejarahan, seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan awal, yaitu akan dibahas tentang sejarah terlebih dahulu. Baik, kita masuk ke pembahasan asal-usul bangsa Indonesia. Dari mana bangsa Indonesia ini muncul? Ada beberapa teori yang menyampaikan, setidaknya ada 3 teori. Yang pertama teori evolusi, yang kedua teori Yunan, dan yang ketiga teori linguistik, dan ada juga teori genetik. Jadi ada 4 teori sebetulnya, dan yang paling umum biasanya disampaikan di dalam pelajaran-pelajaran sejarah adalah tentang teori evolusi. Nah, teori evolusi ini muncul dari para ilmuwan barat yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia atau nenek moyang manusia itu semuanya termasuk masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia
berasal dari Australopithecus atau ras kera yang telah punah. Jadi menurut teori evolusi, manusia itu adalah evolusi dari binatang atau dari satu bentuk kehidupan yang sampai saat ini berkembang begitu, yang terus berevolusi. Termasuk manusia adalah evolusi dari bentuk makhluk sebelumnya yang diyakini sama dengan nenek moyang kera gitulah. Jadi mereka menyebutnya Australopithecus atau ras kera yang telah punah sebagai ras nenek moyang manusia. Ras ini mereka sebut sebagai mata rantai yang hilang karena dari kera ke manusia itu ada yang disebut dengan manusia purba. Nah, manusia purba inilah yang disebut dengan mata rantai yang hilang, yang disebut dengan ras kera yang telah punah karena bentuknya tidak seperti kera yang sampai saat ini ada dan juga tidak seperti manusia, makanya disebut dengan manusia purba. Nah, fosil-fosil manusia purba diantaranya yang ditemukan di Indonesia, Homo erectus paleojavanicus dan Homo saloensis, ditemukan di beberapa lokasi di Jawa, dianggap sejaman dengan manusia modern Homo sapiens. Jadi menurut teori ini, asal-usul bangsa Indonesia itu berbeda dengan asal-usul manusia dari bangsa yang lain. Bangsa Eropa, bangsa Afrika itu semuanya memiliki nenek moyangnya sendiri. Berarti kalaupun nenek moyangnya sama, itu pada ras yang hilang tadi. Nah, jadi nenek moyangnya beda manusia gitu, karena manusia Indonesia berasal dari Homo erectus paleojavanicus dan Homo saloensis, sedangkan manusia Eropa, manusia Afrika dan lain-lain itu berasal dari manusia purba yang lain. Jadi kita ini adalah keturunan manusia purba. Jadi kalaupun ada pertemuan di antara nenek moyang kita, itu ada di bentuk makhluk sebelumnya, di bentuk makhluk manusia purba. Artinya kita bangsa Indonesia dengan bangsa Afrika, dengan bangsa Eropa itu tidak satu nenek moyang. Dilihat dari pendapat ini, karena manusia Indonesia berasal dari manusia purba yang ada di Indonesia, sedangkan bangsa Eropa berasal dari manusia purba yang ada di Eropa, bangsa Afrika berasal dari manusia purba yang ada di Afrika. Jadi konsekuensinya seperti itu dari pendapat teori evolusi ini. Maka dari teori evolusi inilah misalnya muncul rasisme, seperti contoh walaupun sekarang sedang semua menentang, seperti rasisme yang muncul di Jerman misalnya, dengan tokohnya Adolf Hitler dengan partai Nazi-nya dulu. Ini mengatakan bahwa bangsa Arya, bangsa Eropa kulit putih itu bangsa yang unggul, sedangkan bangsa-bangsa yang lain yang kulitnya berwarna itu bangsa yang di bawah, bangsa di bawah, sehingga pantas layak untuk dijajah. Bahkan kalau ditarik ke masa sebelumnya ya sangat rasis, di mana bangsa berwarna seperti kita, apalagi bangsa Afrika, itu dijadikan budak. Jadi derajatnya hampir sama dengan hewan. Nah, ini berpengaruh kemana-mana, bukan hanya di Eropa, di Arab juga, bahkan ya mungkin di seluruh dunia. Dianggap bahwa bangsa berkulit hitam itu dianggap sebagai budak. Nah, dari sini sebetulnya teori evolusi ini bisa dikatakan teori yang melahirkan rasisme, karena menganggap bahwa manusia itu tidak berasal dari nenek moyang yang sama, tidak berasal dari nenek moyang manusia yang sama. Kalaupun sama, itu berarti pada titik nenek moyang di manusia purbanya. Sederhananya seperti itulah. Jadi akhirnya disimpulkanlah oleh teori ini bahwa fosil-fosil Homo erectus paleojavanicus dan Homo saloensis yang ditemukan di Indonesia itu adalah nenek moyang bangsa Indonesia. Artinya kita dengan
bangsa-bangsa lain, bangsa Arab, bangsa Afrika, bangsa Eropa itu beda nenek moyangnya, bukan berasal dari nenek moyang yang sama. Nah tentu kalau kita sebagai muslim kan ini berbeda ya, ini keyakinan ini tidak sama, karena menurut keyakinan kita sebagai muslim ya manusia itu semuanya tidak ada bedanya, karena semuanya berasal dari sumber yang sama, yaitu Nabi Adam, kemudian beranak pinak, berketurunan, kemudian menyebar ke seluruh dunia dengan melahirkan berbagai ras dan warna kulit yang berbeda, tapi ditegaskan oleh agama kita bahwa tidak ada bedanya antara yang berkulit hitam, berkulit putih, tidak ada bedanya, semuanya sama di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Yang membedakan adalah hanyalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari teori ini maka para ilmuwan sesudah meneliti, mengkaji teori ini, nah teori ini bisa dikatakan masih belum terbukti kebenarannya. Tapi sampai saat ini bisa dikatakan teori ini menyebar dan bahkan mungkin dianut, bahkan diajarkan ke sekolah-sekolah, karena muncul dari barat, yang mana ilmu pengetahuan saat ini yang menghegemoni adalah ilmu pengetahuan yang berasal dari barat, baik itu Afrika, baik itu Amerika ataupun Eropa. Tapi sebetulnya teori ini masih banyak yang menentang, masih banyak yang tidak percaya bahwa teori evolusi ini ya pada akhirnya belum terbukti kebenarannya. Banyak ditemukan bukti-bukti yang mengatakan bahwa ya teori evolusi ini ya teori yang direka-reka oleh orang-orang yang tidak percaya terhadap agama, lebih-lebih karena dasarnya mereka tidak percaya kepada agama. Nah, ilmuwan evolusionis yang tidak mengenal Tuhan, tidak mendapatkan informasi tentang siapa manusia pertama yang mendiami bumi, oleh karena mereka tidak menemukan mendeteksi gitu ya, tidak percaya terhadap doktrin agama yang mengatakan bahwa manusia berasal dari satu sumber yang sama, yaitu Adam, maka mereka membuat teori asal-usul manusia yang dimulai dari manusia kera, manusia purba, dan manusia modern. Jadi akar dari munculnya teori ini adalah karena sudah anti agama, khususnya anti agama Kristen, karena saat itu Eropa selama berabad-abad, hampir 4 abad lebih, itu dikuasai oleh doktrin gereja, sehingga akal, pikiran, filsafat, ilmu pengetahuan semuanya harus tunduk kepada doktrin gereja, bahkan dalam segala aspek harus tunduk kepada kebijakan gereja. Akhirnya terjadilah penentangan dan lahirlah Renaissance, kelahiran kembali bangsa barat yang notabene dalam tanda kutip bangsa yang tidak percaya lagi kepada agama. Kalaupun agama masih dianut, tapi itu tidak berpengaruh kepada kehidupan, karena yang dianut adalah pemisahan agama dari kehidupan duniawi, apapun itu yang disebut dengan sekularisme itu. Nah, sebetulnya teori evolusi ini ya lahir dari masyarakat yang sudah tidak percaya lagi kepada doktrin agama, termasuk doktrin penciptaan, bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan dari sumber yang sama. Sehingga karena doktrin itu tidak dipercaya lagi, dicarilah poin-poin atau teori-teori yang mendukung bahwa manusia itu ya berarti bukan berasal dari sumber yang sama seperti dikatakan oleh agama, tetapi ya dari mana? Maka dicarilah apa yang dicari ya tulang belulang. Walaupun ya manusia percaya bahwa manusia itu bukan hanya tulang dan daging, tapi teori ini karena muncul dari materialisme akhirnya meyakini bahwa untuk mencari asal-usul manusia, asal-usul dirinya, ya manusia mencari ke alam kubur gitu ya, bukan ke alam kubur sih, ke kuburan. Dicarilah fosil-fosil dan lain-lain untuk mendukung dan mencari jawaban dari mana sih manusia itu berasal. Tapi bisa dipastikan bahwa teori ini pada akhirnya ya tidak bertemu dengan kepuasan. Sebab kalau misalnya manusia itu berasal dari
ras kera gitu misalnya. Lalu kenapa mata rantainya sampai sekarang belum ditemukan gitu. Memang ada beberapa penemuan, misalnya penemuan manusia Piltdown. Manusia Piltdown ini ya manusia yang diyakini saat itu selama beberapa tahun sampai 40 tahun dianggap ini suatu penemuan yang kebenaran, padahal sebetulnya kebohongan. Jadi selama 40 tahun ilmu pengetahuan dibohongi dengan penemuan manusia Piltdown. Secara lengkap kisahnya adalah pada tahun 1912 seorang ahli paleontologi bernama Charles Dawson mengklaim bahwa dia telah menemukan sebuah tulang rahang dan fragmen tengkorak di sebuah lubang dekat Piltdown di Inggris. Jadi tulang itu mirip tulang rahang hewan, namun gigi dan tengkoraknya seperti milik manusia. Nah, maka karena ditemukan di Piltdown, maka spesimen ini disebut dengan manusia Piltdown dan diduga berumur 500 tahun. Jadi ditemukan rahangnya seperti rahang kera, tetapi tengkoraknya tengkorak manusia, begitulah. Nah, lalu dilakukanlah rekonstruksi terhadap manusia Piltdown ini dan dipajang di berbagai museum. Diyakini bahwa inilah ras manusia yang hilang, tapi sesudah di tahun 1953 hasil pengujian secara menyeluruh terhadap fosil tersebut akhirnya ditemukan bahwa fosil itu adalah fosil palsu. Tengkorak tersebut ternyata berasal dari manusia yang hidup beberapa ribu tahun yang lalu. Memang tengkorak manusianya tengkorak manusia asli yang hidup beberapa ribu tahun yang lalu. Tapi kemudian ditemukan bahwa tulang rahangnya itu ternyata bukan tulang rahang manusia, apalagi tulang rahang manusia purba, tetapi melainkan bangkai kera yang baru terkubur beberapa tahun. Jadi ketika diuji, tengkoraknya umurnya ribuan tahun, tapi rahangnya hanya berumur beberapa tahun saja. Ternyata ditemukan bahwa gigi-giginya yang tadi berbeda gitu ya, ditambahkan kemudian dibuat agar terlihat mirip manusia, lalu persendiannya disumpal. Setelah itu seluruh fosil diwarnai dengan potasium doktromat agar tampak seperti asli dan kuno. Nah, akhirnya akan ditemukan kebohongan seperti ini. Karena saking antinya terhadap agama, maka dicarilah kebohongan-kebohongan. Nah, walau alam tentu masih banyak sebetulnya teori yang lain, tapi pada akhirnya teori evolusi itu tidak terbukti. Yang kasus terbesar tadi manusia Piltdown itu sampai 500 tesis karya tulis doktoral gitu ya. Karya tulis doktoral lahir untuk menguji gitu ya. Tapi ternyata hasilnya adalah tipuan. Nah, dari sini mungkin kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa benarkah manusia Indonesia itu berasal dari fosil manusia Indonesia? Maka ini tentu masih diragukan sebab lompatannya terlalu jauh kalau dari fosil ujung-ujung menjadi manusia. Itu teori yang pertama, teori evolusi. Mari kita lihat teori yang kedua. Teori yang kedua disebut teori Yunan dalam bahasa Indonesia, atau kalau teori aslinya disebut teori out of Yunan theory. Robert Baron Vorhengadern yang lahir tahun 1885 meninggal 1965. Dia seorang sejarawan dan arkeolog Austria yang melakukan kajian arkeologis terhadap benda-benda peninggalan zaman Megalitikum di Asia Tenggara dan Pasifik. Dia melakukan penelitian karena dia ini ahli arkeologis dan yang diteliti adalah benda-benda peninggalan zaman Megalitikum saat itu. Jadi yang diteliti itu adalah kapak ya, kapak-kapak perkakas-perkakas sehari-hari, ada perkakas kotak, perkakas bulat dan lain-lain. Ditelitilah perkakas-perkakas itu, maka Geldern ini mencapai kesimpulan bahwa pada zaman dahulu telah terjadi migrasi besar-besaran
dari Asia Utara ke selatan, kemudian mereka menyebar ke pulau-pulau di Asia Tenggara hingga Selandia Baru, bahkan ada pula yang sampai ke Pulau Paskah di Chili dan Madagaskar di Afrika. Bangsa yang bermigrasi tersebut membentuk suatu kebudayaan yang disebut kebudayaan Austronesia. Jadi teori Geldern ini menyatakan bahwa manusia Indonesia khususnya, itu berasal dari satu wilayah di Asia Utara yang bermigrasi ke wilayah selatan. Gitu ya. Jadi kalau begini, ini menjelaskan bahwa manusia Indonesia itu bukan berasal dari fosil manusia Indonesia atau fosil yang tadi ditemukan di Sangiran atau di Bengawan Solo. Tapi manusia Indonesia adalah manusia yang bermigrasi dari wilayah-wilayah di Asia Utara. Hal ini mungkin lebih menjelaskan bahwa kalau begitu gitu ya, hal ini tidak bertentangan dengan doktrin yang disebutkan dalam Al-Quran dan kitab-kitab suci bahwa manusia berasal dari sumber yang sama, tetapi bermigrasi ke wilayah yang sangat luas gitu ya. Jadi yang diteliti adalah kapak persegi, kapak bahu, kapak lonjong. Itu dilihat dari perkakas-perkakas itu ternyata ada kesamaan. Maka Geldern ini menyimpulkan karena kesamaan perkakas ini, maka berarti manusia itu punya satu kesamaan secara keturunan gitu. Karena perkakasnya sama persis. Sebab kan dalam teori budaya satu perkakas itu menunjukkan budaya. Artinya kalau perkakasnya sama berarti budayanya sama begitu. Nah, kemudian menurut para penganut teori ini, nenek moyang bangsa Indonesia berarti berasal dari Yunan atau kurang lebih wilayah Myanmar sekarang. Sehingga teori ini disebut teori Yunan atau out of Yunan, teori keluarnya bangsa manusia dari Yunan. Namun teori ini pun masih lemah karena hanya didasarkan pada bukti kesamaan secara fisik seperti temuan benda-benda arkeologi pada kebudayaan megalitikum. Seperti tadi disebutkan, jadi benda-benda yang ditelitinya adalah kapak persegi, kapak bahu, kapak lonjong gitu ya, dan lain-lain. Jadi masih sangat lemah untuk menunjukkan bahwa manusia berasal dari atau manusia Indonesia berasal dari Yunan, karena hanya dilihat dari bendanya saja. Ya bisa saja kan, walaupun beda nenek moyang, bendanya sama, ya bisa jadi sama gitu. Walaupun ada satu titik terang juga, berarti ada pertukaran budaya. Kalaupun bukan dari sumber asal yang sama, berarti ada pertukaran budaya, atau memang karena saat itu jumlah manusia mungkin masih sangat sedikit, berarti manusia Indonesia itu adalah berasal dari daerah Yunan, Myanmar itu, karena memang budayanya sama, jadi bermigrasi. Selanjutnya ada teori yang ketiga disebut dengan teori linguistik atau out of Taiwan theory. Jadi dilihat dari namanya out of Taiwan, berarti di sini mungkin sedikit lebih berbeda dengan teori sebelumnya. Berarti manusia Indonesia itu berasal dari Taiwan, bukan dari Yunan. Nah, Taiwan itu kan daerah Cina begitu ya, walaupun bukan Cina daratan. Nah, Dr. H. Kern melakukan penelitian terhadap 113 bahasa daerah di Indonesia pada tahun 1899. Nah, ini karena yang diteliti adalah bahasanya, maka disebut dengan teori linguistik. Kalau tadi kan teori Yunan yang diteliti benda-benda arkeologinya, jadi seperti tadi kapak-kapakan dan lain-lain. Kalau ini dilihat dari linguistik secara bahasa. Nah, dari keseluruhan bahasa yang digunakan suku-suku di Nusantara ternyata memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Nah, sampai sini hampir sama dengan yang tadi, rumpunnya rumpun Austronesia. Dari bahasa-bahasa yang digunakan tersebut mengarah pada satu asal rumpun di Formosa atau dikenal dengan rumpun Taiwan.
Jadi manusia Indonesia dan manusia yang hidup di sekitarnya itu di Asia ini ketika diteliti dari aspek bahasanya ternyata berasal dari memiliki kemiripan-kemiripan. Akhirnya disimpulkan bahwa rumpun bahasanya berasal dari rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Jadi ini lebih canggih ya, kalau tadi yang dilihat hanya bendanya, kalau ini lebih canggih, lebih maju, yang diteliti adalah bahasanya. Sebab bahasa itu kan produk mental. Bahasa, walaupun benda juga produk mental sih, tapi bahasa lebih canggih karena menggambarkan alat berpikir. Kan kalau benda kapak misalnya tadi itu alat atau perkakas jasmaniah ya, perkakas ya untuk membelah, untuk memotong dan lain-lain. Tapi kalau bahasa itu kan alat berkomunikasi. Berarti kalau bahasanya sama atau setidaknya rumpunnya sama atau banyak kemiripan, berarti ini ada kesamaan asal begitu. Namun kajian teori ini pun masih lemah dan spekulatif sebab yang dilihat hanya pada aspek bahasanya saja. Lalu ada teori selanjutnya yaitu teori genetika. Alkisah seorang profesor bernama Profesor Dr. Sangkot Marzuki. Ini ilmuwan dari lembaga Eichmann dan bioteknologi UGM, Universitas Gadjah Mada. Dia telah memeriksa lebih dari 800 DNA mitokondria dari 26 populasi etnik. Nah, ini lebih canggih lagi, yang diteliti bukan pada aspek bendawi atau pada aspek ujaran tuturan bahasa, tapi lebih kepada DNA. Jadi gen manusianya. Maka hasilnya menunjukkan bahwa asal-usul bangsa Indonesia berasal dari bangsa Austronesia yang mendiami kepulauan Formosa. Nah, ini hampir sama dengan kesimpulan yang tadi bahasa. Nah, dari situ kemudian dibuatlah pola migrasinya, maka tergambarlah menurut penelitian ini bahwa pola migrasi yang terjadi adalah pada tahun 4500 sampai 3000 sebelum Masehi, migrasi manusia dari Taiwan ke Filipina dan membentuk budaya baru termasuk cabang bahasa Proto-Malayo-Polinesia. Lalu mulai 3500 sampai 2000 sebelum Masehi bermigrasi lagi dari Filipina ke Kalimantan, Sulawesi dan Maluku Utara. Sedangkan mulai tahun 2000 sebelum Masehi, migrasi dari wilayah Kalimantan dan Sulawesi ke arah barat menuju Jawa dan Sumatera ke arah Melayu dan akhirnya seluruh Asia Tenggara. Nah, jadi kalau melihat teori genetik ini lebih menguatkan lagi bahwa manusia itu berasal dari manusia Indonesia itu sama nenek moyangnya dengan orang Filipina, yang mana Indonesia pun kan kalau dilihat ya berbagai macam suku ya gitu ya, kulitnya juga berbeda kadang-kadang. Nah, intinya manusia Indonesia itu ya berasal dan memiliki asal yang sama dengan manusia-manusia yang ada di sekitarnya, berasal dari budaya Austronesia tadi. Berarti kalau begitu ini di satu sisi menguatkan teori yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa manusia itu berasal dari satu sumber yang sama, kemudian Allah jadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, menyebar ke seluruh dunia dan menjadi ras yang bermacam-macam, bahkan jumlahnya ribuan, jutaan, bahkan miliaran seperti sekarang. Nah, dari sini maka bisa disimpulkan bahwa manusia Indonesia itu ya berasal atau sama dengan manusia-manusia di sekitar Asia Tenggara, bahkan Cina, kemudian tadi disebutkan Filipina. Artinya bahwa kita ini sejajar dengan mereka. Di manusia Indonesia itu ya sama manusia. Nah, bisa dibayangkan juga mungkin artinya bahwa bangsa Eropa, bangsa Afrika pun ya
pada akhirnya mungkin satu akar yang sama juga kalau diteliti lebih jauh. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa budaya atau bangsa Indonesia ini adalah saudara dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Kita hanya dibedakan oleh wilayah, negara, oleh batas negara yang ada sekarang, dan tidak berarti kita ini boleh menyombongkan diri atau merasa unggul dan lain-lain dari bangsa yang lain dilihat dari aspek kebangsaannya. Makanya wajar kalau para ulama, para pendiri bangsa menetapkan dalam Undang-Undang Dasar, dalam Pancasila, adanya universalisme, adanya kemanusiaan yang adil dan beradab, ikut berturut serta dalam perdamaian dunia dan lain-lain, karena kita ini adalah sama manusia. Maka dari situ kita bisa melihat para sejarah menyimpulkan setelah nenek moyang bangsa Indonesia menetap, datanglah pengaruh-pengaruh budaya luar seperti India, Cina, Arab, dan terakhir bangsa Eropa berbarengan dengan penjajahan serta Jepang. Nah, maka dari sini sebetulnya kalau kita melihat ya nenek moyang bangsa Indonesia itu bukan penduduk aslinya. Ya, bukan penduduk aslinya. Walaupun nanti ada juga yang berpendapat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu ya ada dua kalau dilihat secara umum. Ada yang berasal dari Formosa tadi di Taiwan, ada juga yang berkeyakinan berasal dari bangsa yang sama dengan bangsa yang ada di Australia, yaitu bangsa aborigin sekarang, sama dengan bangsa Papua dan lain-lain. Tapi kita bisa menyimpulkan sebetulnya bahwa bangsa Indonesia sekali lagi adalah manusia sama seperti nenek moyang bangsa yang lain, sejajar, walaupun tentu nanti ada budaya yang datang dan mempengaruhi dari luar. Dan di antara pengaruh budaya luar yang sampai sekarang erat berakar pada penduduk Indonesia adalah budaya Islam yang menjadi agama sekaligus budaya yang diamalkan sehari-hari. Maka kita simpulkan ada beberapa catatan. Yang pertama, akar budaya bangsa Indonesia bukanlah Hindu-Buddha seperti yang diklaim banyak orang saat ini. Maksud saya, Hindu dan Buddha adalah budaya dari luar juga begitu. Kalau dilihat dari tadi nenek moyang bangsa Indonesia, berarti Hindu, Buddha yang sekarang diklaim sebagai budaya asli Indonesia karena banyak bukti arkeologisnya seperti candi-candi dan lain-lain. Hal ini sebetulnya tidak kuat karena akar budaya bangsa Indonesia bukan itu. Gitu ya, itu salah satu saja. Bahkan kalau disebut berakar, sekarang tidak berakar. Sebab Hindu Buddha, terutama Hindu mungkin ya, itu hanya hidup di sekitar wilayah Bali saja. Nah, budaya yang cocok dan menetap selama berabad-abad di Indonesia adalah Melayu Islam, ditandai dengan penggunaan bahasa serta agama yang dianut mayoritas bangsa Indonesia hingga saat ini. Jadi itu beberapa catatan akhir yang bisa disimpulkan. Jadi bangsa Indonesia, nenek moyang bangsa Indonesia itu bukan dari bangsa maksudnya bangsa Indonesia itu nenek moyangnya bukan dari fosil-fosil yang ditemukan atau manusia purba Indonesia. Ya, bukan. Tapi intinya adalah kita ini sama dengan bangsa yang lain, berasal dari sumber yang sama, yaitu satu manusia yang kalau dalam doktrin Islam disebut Nabi Adam alaihi salam, yang kemudian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, keturunannya menyebar sampai ke Indonesia. Nah, itu saja mungkin yang disampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan baca teorinya, kerjakan tugas-tugasnya,
Dan insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.